Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judul presentasi kami pada hari ini adalah pengertian kitabah, kalimat, dan jumlah yang baik. Adapun aturan dalam presentasi hari ini, yang pertama, audiens diharap tenang, fokus, dan mendengarkan pemateri. Yang kedua, jikalau ada yang kurang jelas atau yang perlu dipertanyakan, silahkan ditanyakan kepada kami atau pemateri di akhir presentasi, atau bisa juga di e-learning. Mari kita mulai presentasi hari ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Pemateri yang pertama, Saudari Yuniar, dengan judul Kitabah. Pemateri yang kedua, Saudari Andara, dengan judul Kalimat. Pemateri yang ketiga, Saudara Nando, dengan judul Fi'il. Pemateri yang keempat, Saudari Fitri, dengan judul Isim. Pemateri yang kelima, Saudari Dian, dengan judul Huruf. Pemateri yang keenam, Saudari Silvi, dengan judul Jumlah yang Benar. Pemateri yang ketujuh, Saudari Lira, dengan judul Ismiyah. Pemateri yang terakhir atau yang kedelapan, Saudari Dia, dengan judul Fi'liyah. Baiklah, saya dari kelompok 1 ingin menjelaskan apa arti Alkitabah. Alkitabah adalah metode atau cara menulis huruf hijaiyah, atau menulis huruf Arab dengan cara terlebih dahulu membentuk sketsa huruf hijaiyah, kemudian baru membentuk huruf-huruf hijaiyah yang utuh dengan cara memberikan garis lurus yang membentuk konstruksi huruf hijaiyah tersebut. Jadi, Alkitabah adalah cara atau metode menulis huruf hijaiyah. Kata Alkitabah berasal dari kata Alkitab. Kataba yaktubu kitabatan kitaban, yang artinya tulisan. Arti Alkitab secara istilah adalah tulisan wahyu pada lembaran-lembaran yang terkumpul menjadi satu bentuk buku. Sebelum melanjutkan materi yang lebih rumit, hal yang penting kita pelajari yaitu kalimat. Nah, kalimat dalam bahasa Arab adalah satuan lafaz yang dirangkai untuk menghasilkan makna yang tersusun dari 3 komponen. Yang pertama adalah fi'il, yang kedua adalah isim, dan yang ketiga adalah huruf. Kalimat dalam bahasa Arab disebut juga jumlah. Pembagian jumlah itu ada 2. Yang pertama adalah jumlah ismiyah, dan kedua adalah jumlah fi'liyah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang fi'il. Fi'il adalah kata kerja atau perbuatan yang menunjukkan pada masa atau waktu tertentu, seperti waktu yang akan datang, waktu yang telah berlalu, atau waktu sekarang. Nah, ada juga fi'il yang menunjukkan atau memberikan perintah. Fi'il itu secara umum terbagi menjadi 3, yaitu fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Untuk penjelasannya, yang pertama, fi'il madhi. Fi'il madhi adalah kata kerja atau perbuatan yang menunjukkan bahwa perbuatan itu tuh telah terjadi atau yang terjadi di masa lampau, dengan memiliki ciri-ciri hurufnya itu huruf asli, dan pada harokat akhirnya itu biasanya berharokat fathah. Dengan contoh,
kataba. Yang kedua, penjelasan yang kedua ini fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' adalah fi'il atau kata kerja yang menunjukkan bahwa pekerjaan ini sedang terjadi atau yang akan terjadi, dengan ciri-ciri dimasuki awal kalimatnya itu dimasuki salah satu huruf mudhara'ah, yaitu huruf alif, nun, ya, dan ta, dan juga memiliki ciri-ciri bahwa pada akhir kata atau kalimat dari fi'il mudhari' ini biasanya berharakat dhamma, yang dengan contoh yaktubu. Nah, yang terakhir, yang ketiga untuk penjelasannya fi'il amar. Fi'il amar ada atau yang biasa dalam bahasa Indonesia itu kata perintah. Kata perintah fi'il ini nih berisi perintah dari seorang mutakalim atau yang sedang berbicara, memiliki perintah kepada seorang mukhatab atau lawan bicara, dengan ciri-ciri kalau fi'il amr ini biasanya pada akhir katanya itu dijazmkan atau disukunkan, dengan contoh uktub. Sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya ini akan dibahas oleh pemateri selanjutnya. Isim adalah suatu kata atau kalimat yang menunjukkan makna tertentu yang tidak terikat oleh waktu. Atau dengan kata lain, isim adalah kata benda. Di dalam kaidah bahasa Arab, isim terbagi menjadi manusia, hewan, tumbuhan, nama suatu daerah atau kota, kata sifat, dan waktu. Berikut adalah contoh dari isim. Syajarotun, babun, kitabun, baitun. Huruf dalam ilmu nahwu adalah suatu kata yang tidak memiliki makna yang sempurna kecuali sudah bersambung dengan kata yang lainnya. Dalam ilmu nahwu, huruf ini dapat digolongkan sebagai kalimah adalah huruf ma'ani. Huruf dalam bahasa Arab yang mempunyai makna tertentu seperti kai, kana, an, wa, man, ila, dan fi. Yang ketiga adalah jumlah mufidah. Jumlah mufidah adalah susunan atau gabungan dari beberapa kata yang mempunyai arti yang sempurna. Jumlah mufidah dalam bahasa Arab disebut kalam atau kalimat yang sempurna dalam bahasa Indonesianya, yaitu gabungan dari beberapa kata yang mengandung arti yang sempurna, yang terdiri dari subjek dan predikat. Contohnya, al-masjidu kabirun, al-faslu wasi'un, yaktubu Muhammad ala saburah, yadhabu Muhammad ilal masjid. Jumlah mufidah terbagi menjadi dua, yaitu jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Al-jumlatul ismiyah kullu jumlatin tatarokkabu min mubtada wa khobar tusamma jumlatan ismiyah. Jumlah ismiyah sesuai dengan namanya adalah jumlah kalimat yang diawali dengan isim kata benda. Kalimat ini tersusun terdiri dari mubtada dan khobar. Mubtada merupakan subjek dalam bahasa Arab. Karena menjadi subjek, mubtada mempunyai sifat berupa ma'rifat dan tanda i'rabnya rofa. Sedangkan khobar merupakan predikat yang tugasnya menjelaskan keadaan mubtada. Sifat khobar biasanya harus nakiroh dan juga mempunyai tanda i'rabnya rofa. Contoh jumlah ismiyah, al-kursiyu maksuru, atau artinya kursi itu rusak atau patah. Al-kursiyu adalah isim. Al-kursiyu isim yang marfu. Al-kursiyu dalam kalimat ini adalah sebagai mubtada subjek. Al-kursiyun adalah isim ma'rifah karena ada partikel al. Maksuru adalah kata sifat. Di dalam bahasa Arab, kata sifat termasuk isim atau kata benda. Ini saya akan menjelaskan sedikit tentang fi'liyah, yaitu jalasa fi'il, sedangkan Usman itu subjeknya, Muhammad itu subjeknya atau fa'il. Contoh yang lain, jalasa Usmanun, Usman duduk. Jalasa itu fi'il. Kalimat dalam bahasa Arab yang dimulai dengan kata kerja atau fi'il dengan subjek atau fa'il. Contohnya, Muhammad datang, ja'a Muhammadun. Baiklah,
dengan berakhirnya presentasi tadi atau pemateri yang terakhir tadi, maka berakhir pula presentasi kita pada hari ini. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada audiens yang telah khusyuk atau fokus mengikuti presentasi pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak. Jikalau ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas dari penyampaian kami tadi, silakan Anda tanyakan di e-learning. Saya sebagai moderator, jikalau ada salah kata atau kata yang tidak pantas, saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada Allah. Kita sama-sama mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.